Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik semua ya. Kita akan dulu terlebih dahulu ya. Tobi, Ade, Akmal, Saina, Fima. Alhamdulillah masuk semua ya. Tidak ada yang tidak masuk. Baiklah, sekarang kita berdoa terlebih dahulu ya sebelum memasuki materi. Silakan dipimpin ketuanya. Terima kasih. Sekarang kita akan memulai dengan materi teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Mungkin ada yang tahu? Belum ada yang tahu. Baik, Ibu akan jelaskan ya apa itu teks eksplanasi. Bisa dilihat di sini. Pengertian teks eksplanasi, teks yang berisi tentang proses bagaimana cara menjelaskan dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Itu pengertian teks eksplanasi. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang yang strukturnya juga. Struktur teks eksplanasi ada tiga. Yang pertama pernyataan umum, yang kedua ada urutan sebab akibat, dan yang ketiga ada interpretasi. Nah, yang pertama itu ada pernyataan umum. Pernyataan umum kalau di PPT ini ada berisi statement atau pernyataan umum tentang suatu topik yang akan dijelaskan proses keberadaannya, proses terjadinya atau proses terbentuknya. Jadi ini kalau di pernyataan umum ini kita bisa mendapatkan argumen dari orang-orang yang melihat kejadian atau peristiwa tersebut. Kalau urutan sebab akibat itu kayak langkah-langkah kejadian dari awal sampai akhir, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi, kenapa itu bisa terjadi kecelakaan, kenapa itu bisa terjadi pengangguran, kecopetan, dan lain-lain. Kalau yang ketiga ada interpretasi. Interpretasi itu berisi tentang kesimpulan atau pernyataan tentang topik atau proses yang dijelaskan. Interpretasi itu berupa yang kesimpulan dari yang penjelasan dari pernyataan umum sama urutan sebab akibat. Sekarang kita masuk ke ciri eksplanasi. Ciri eksplanasi itu ada tiga. Yang pertama tadi yang struktur tadi, yang pernyataan umum, urutan sebab akibat, sama yang interpretasi. Kalau yang kedua itu memuat informasi yang berdasarkan fakta. Nah, memuat informasi yang berdasarkan fakta itu suatu peristiwa yang sudah terjadi kita tuliskan, seperti berita itu bisa jadi teks eksplanasi. Kalau yang ketiga cirinya ada faktual, itu memuat informasi yang bersifat ilmiah. Nah, kejadian fakta itu harus bersifat ilmiah. Yang dimaksud ilmiah itu dari bahasanya ya, yang harus menggunakan bahasa ilmiah. Ini ada kaidah kebahasaan eksplanasi. Kalau yang kaidah kebahasaan eksplanasi itu yang pertama harus fokus pada hal umum atau hal yang kompleks. Jadi pada hal umum yang dimaksud di sini itu bergantung pada argumen saksi-saksi yang berada di kejadian tersebut. Kalau yang kedua itu dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah. Sama seperti yang cirinya tadi, subjek yang sedang melakukan aktivitas, itu yang dimaksud dengan kata kerja material. Selanjutnya menggunakan konjungsi waktu atau kata penghubung waktu, seperti misalnya hanya sebelum, pertama, dan kemudian. Itu yang dimaksud dengan konjungsi waktu. Yang kelima menggunakan kalimat pasif. Kalimat pasif itu berbeda sangat dengan kata kerja aktif. Kalau kalimat pasif itu hanya bergantung dengan konteksnya, itu saja. Kalau yang terakhir, eksplanasi dituliskan berdasarkan sesuatu yang diterangkan itu benar adanya. Eksplanasi itu akurat dan ditulis berdasarkan sesuatu yang ditulis benar adanya, sesuai fakta ya, sesuai kejadian yang terjadi. Itu kaidahnya. Nah, contoh eksplanasi itu macam-macam. Bisa berupa paragraf, kalimat, dan tentunya itu cerpen belum bisa untuk
belum bisa masuk ke kategori teks eksplanasi. Karena apa? Karena cerpen itu hanya sebuah fiktif belaka. Kalau eksplanasi kan yang harus berupa fakta. Nah, itu contoh eksplanasi. Di sini Ibu ada yang berjudul pengangguran. Nah, pengangguran itu kan yang sesuatu yang sangat kompleks, atau bisa dengan judul guru, fakultas, atau kuliner. Itu bisa banget buat judul eksplanasi. Nah, Ibu mau sekarang kalian untuk buat kelompok ya. Sudah buat kelompok? Oke, sekarang Ibu tugaskan untuk membuat teks eksplanasi ya. Temanya bebas apa saja, yang penting kompleks dan itu hal yang sangat umum. Sekarang silahkan dikerjakan ya. Ibu tunggu sekitar 5 menitan. Nanti akan dipresentasikan di depan ya. Sudah? Sudah semua ya? Alhamdulillah. Jadi kesimpulannya, pengertian teks eksplanasi tadi itu apa? Ada yang tahu nggak? Tadi kan udah buat, juga Ibu udah jelaskan apa itu pengertian. Nah, ya benar sekali Mas. Teks eksplanasi itu teks yang berisi tentang proses kejadian peristiwa yang berupa fakta. Benar sekali. Terus yang ciri strukturnya bagaimana? Ya benar sekali. Ada 3 ya tadi. Ada pernyataan umum, urutan sebab akibat, sama interpretasi. Dan sudah dijelaskan sama temanmu tadi apa itu ketiganya. Ciri teks eksplanasi belum. Oke, lupa. Ciri teks eksplanasi itu juga ada 3. Yang pertama seperti yang struktur tadi, ada pernyataan umum, urutan sebab akibat, sama interpretasi. Yang kedua cirinya itu yang berupa fakta, yang berupa kejadian yang sudah terjadi. Kalau yang ketiga, faktualnya harus bersifat ilmiah. Apa yang bersifat ilmiah? Bahasanya harus ilmiah ya. Kayak ada yang terakhir ini ada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan tadi kan sudah dijelaskan banyak banget. Fokus pada hal umum kompleks, dimungkinkan menggunakan kata ilmiah juga. Kata ilmiah apa tadi ya? Bahasanya harus bersifat ilmiah. Lebih banyak menggunakan kata kerja material yang subjeknya harus melakukan aktivitas, menggunakan konjungsi waktu atau kata penghubung, misalnya jika, bila, seandainya, kemarin, kemudian. Terus menggunakan kalimat pasif. Nah, eksplanasi ditulis berdasarkan sesuatu yang sudah terjadi atau yang sudah diterangkan. Baik, evaluasi hari ini sudah selesai ya. Ibu akan mengakhiri kelas hari ini. Untuk tugasnya Ibu akan kirim melalui WA aja ya. Baik, Ibu akan mengakhiri untuk kelasnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.